Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Rizky doakan agar hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak kelas 5, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021, kita kembali belajar tema. Nah, anak-anak tolong menyimak video ini sampai selesai ya, biar anak-anak semua paham materi yang Pak Rizky sampaikan. Nah, anak-anak, di minggu lalu kita semua sudah menyelesaikan tema 1. Tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Pada hari ini kita berganti tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Anak-anak bisa membuka buku Bu Pena 5A, ya, 5A halaman 77. Nah, tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, subtema 1 yang berjudul cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA. Nah, muatan bahasa Indonesia dulu di halaman 77, yaitu mencari informasi penting dari teks. Nah, informasi itu apa tuh anak-anak? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi informasi itu bersifat nyata, bersifat fakta karena menggambarkan sebuah peristiwa. Nah, bagaimana cara mencari sebuah informasi? Nah, informasi itu dapat diperoleh dari jawaban yang pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, apa yang terjadi di sana? Nah, mengapa bisa terjadi? Kapan terjadinya waktu itu? Nah, siapa yang melakukan? Nah, terus bagaimana peristiwa kok bisa terjadi? Itu menanyakan eh, untuk mencari informasi yang ada di teks. Contohnya ini di halaman 77 ada teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, di situ ada teks yang jumlahnya ada 4 paragraf. Nah, itu tolong anak-anak baca dulu sampai selesai. Setelah itu dibuka halaman 78. Ada contoh peta pikiran tentang mencari atau menemukan informasi penting. Jadi itu contoh peta pikiran ya anak-anak ya. Ada yang tengah-tengahnya judul teks, terus ada kata tanya yang mencari sebuah informasi. Contohnya nih, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Ada pertanyaannya, tulis jawabannya. Jawabannya bisa ditemukan pada bacaan yang ada di halaman 77. Nah, di situ ada 4 informasi penting. Nah, tentang wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Ada kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pak, kalau saya mau menggunakan semua kata tanya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, boleh-boleh saja. Nah, di sini cukup 4 saja. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau mau menggunakan kata tanya semuanya juga boleh. Gitu. Itu cara mencari informasi penting dari sebuah teks. Nah, intinya kalau mencari sebuah informasi penting itu yang bersifat fakta, bersifat nyata menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 ya. Bisa anak-anak baca di halaman 77, itu di garis bawah. Informasi adalah, terus cara memperoleh jawaban, cara memperoleh informasi menggunakan pertanyaan apa saja itu bisa di garis bawah di halaman 77. Nah, anak-anak, untuk melatih kalian dalam menemukan informasi penting, itu di halaman 78 ada ayo berlatih.
yang ada teksnya berjudul pencemaran udara. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Anak-anak baca dulu. Setelah itu di buku batik kalian berlatih menemukan informasi penting dari teks pencemaran udara. Dibuat peta pikiran ya, seperti di halaman 78 yang atas. Ada judulnya, terus dibuat pertanyaan, lalu jawabannya mengenai informasi penting yang ada di teks pencemaran udara ini. Itu anak-anak. Selanjutnya di halaman 79 ada muatan IPA. Nah, tentang sistem pernapasan hewan. Nah, jadi hewan yang sering kita jumpai setiap hari itu mempunyai sistem pernapasan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidup hewan tersebut. Nah, berikut nih, ya ada contohnya di halaman 78, ada cacing tanah. Itu bernapas menggunakan kulitnya. Nah, serangga bernapas menggunakan trakea. Ikan bernapas menggunakan insang. Amfibi atau kata itu bernapas menggunakan, kalau di darat berarti menggunakan paru-paru, tapi kalau di air menggunakan insang. Yang kelima, reptil itu menggunakan paru-paru, burung menggunakan paru-paru, mamalia juga menggunakan paru-paru. Itu anak-anak bisa membaca dulu ya sistem pernapasan pada hewan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak berlatih di halaman 80. Ayo berlatih nomor 1, 2, dan 3. Pak Arsi jelaskan cara mengerjakannya. Nanti dikerjakan di buku batik, tidak usah ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Nomor 1, perhatikan hewan berikut, ada gambar A sampai gambar F. Tuliskan nama alat pernafasannya. Mudah itu. A, ikan. Ikan itu pernapasannya menggunakan apa? Bisa kalian buka di halaman 79. Seterusnya sampai F. Nah, nomor 2, apakah terdapat perbedaan antara sistem pernafasan berudu dan katak dewasa? Pastinya ada. Berudu itu hidupnya di air, katak dewasa bisa di air, bisa di darat. Nah, sistem pernafasnya bagaimana? Bisa dibaca di halaman 79 nomor 4. Ketika jadi berudu itu nafasnya bagaimana, bernafasnya bagaimana. Ketika jadi katak, bernafasnya bagaimana, gitu ya. Nah, yang ketiga, buatlah bagan alur pernafasan dari ikan, ular, dan gajah. Nah, bagan itu berarti menggunakan seperti peta pikiran, tapi kayak itu loh, apa ya? Rantai makanan. Nah, contohnya urutannya 1. Kalau misalkan ya Pak Rizky contohkan dari gajah. Gajah itu termasuk hewan mamalia, berarti dari hidung masuk ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hidung, tenggorokan, paru-paru, gitu. Selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Nah, untuk materi hari Selasa ini cukup sampai sini. Bila ada yang kurang jelas dan kurang paham, boleh WA Pak Rizky ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.